Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas ya sebagai pertemuan pertama mengenai yang utama adalah sebenarnya seperti biasa untuk mata kuliahnya juga sama, pengertian dasar dari etnografi kejahatan di Indonesia ya, supaya Anda juga memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu etnografi kejahatan dan apa yang akan Anda pelajari selama 1 semester penuh. Baik, mungkin dari gambar ini Anda bisa melihat ya gambar yang mungkin aneh mungkin ya buat Anda, yaitu terkait dengan ada 2 orang duel dengan menggunakan celurit dan seterusnya. Mungkin buat Anda yang dari wilayah Jawa Timur mungkin sudah tahu, ini adalah gambar mengenai 2 orang yang sedang duel atau melakukan cara dari Madura. Nah, nanti ini hanya salah satu contoh ya yang akan dikaji di dalam mata kuliah etnografi kejahatan di Indonesia, yaitu kita akan nanti mengkaji masalah budaya-budaya lokal atau budaya-budaya dalam suatu komunitas ya, yang di dalamnya ternyata kalau dikaji dari konteks hukum atau dari konteks norma sosial pada umumnya itu ternyata dianggap melanggar atau menyimpang. Nah, yang ini ada sebagai contoh, nanti akan banyak lagi ya yang lainnya. Baik, seperti biasa kita akan kasih pemahaman dulu sebenarnya apa itu pengertian etnografi. Jadi kalau kita melihat mata kuliah kita adalah etnografi kejahatan ya. Jadi kemudian ditambah dengan lokasinya di Indonesia ya. Jadi sebenarnya dari sini ada 2 konsep utama. Yang pertama adalah etnografi, kemudian apa itu konsep tentang kejahatan. Nah, sedangkan Indonesia itu adalah lokasi atau lokus di mana etnografi ini akan dijelaskan. Nah, secara umum ya, khususnya dari antropologi itu dipahami bahwa etnografi itu berasal dari 2 kata, yaitu etno dan grafi atau etnos dan grafian. Etno atau etnos itu artinya adalah suku bangsa atau etnis. Ya, grafi atau grafian itu artinya adalah gambaran. Jadi sebenarnya etnografi itu adalah gambaran ya, atau di sini disebutkan deskripsi mengenai suatu suku bangsa. Apanya dari suku bangsa itu? Yaitu yang dikasih adalah kebudayaannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ini pengertian umum dalam konteks antropologi ya. Tapi dalam konteks untuk mata kuliah ini, pengertian etnografi itu tidak terbatas pada pengertian suku bangsa, tetapi bisa mengarah yang disebut sebagai sekarang perkembangan terbaru adalah komunitas. Jadi kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu masyarakat. Karena ini sudah ada perkembangan baru, nanti kita akan kaitkannya. Baik, nah jadi secara umum etnografi ini adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku, bangsa atau etnis atau suatu komunitas. Ya, gambarkan. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua adalah apa itu kebudayaan? Ini hanya mengulang ya dari mata kuliah dari pengantar antropologi dan juga sistem budaya Indonesia. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali kepada Anda semua. Anda harus ingat yang dimaksud kebudayaan adalah ini dari Prof. Uncaraningrat pendapat ini, yaitu adalah keseluruhan kompleks yang terdiri dari sistem gagasan, sistem tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka hidupnya yang dijadikan milik manusia tersebut atau milik bersama melalui proses belajar. Nah, isi kebudayaan itu sebenarnya wujudnya bisa dilihat ada selalu secara universal berupa sistem gagasan, sistem tindakan dan hasil karya. Sedangkan unsur-unsurnya disebutkan oleh Pak Kuncara bahwa setiap kebudayaan pasti memiliki 7 unsur ini, yaitu bisa berupa bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan seterusnya, kesenian. Nah, kalau kita bicara seperti ini ya, dalam konteks seperti ini, nah nanti dalam konteks etnografi kejahatan ini akan berbeda dengan yang akan diajarkan seperti Anda sudah terima di dalam mata kuliah pengantar antropologi dan juga sistem budaya Indonesia, di mana budaya ini adalah sesuatu yang selalu dijunjung tinggi, dianggap positif dan seterusnya. Sedangkan dalam konteks etnografi nanti kita akan melihat berbeda. Ternyata di balik unsur-unsur yang berlaku ya, misalnya kita ambil kesenian.
orang selalu menganggap itu adalah sesuatu yang bagus, menarik, ya, baik dan seterusnya. Dan ini tapi ternyata nanti dalam konteks etnografi kejahatan ini ternyata di balik unsur kesenian itu ada unsur-unsur yang dianggap menyimpang dari hukum atau menyimpang dari norma sosial atau norma agama atau norma kesusilaan. Misalnya ya, satu contoh untuk kesenian misalnya itu ada namanya tari, kalau di Jawa Timur itu namanya tayub, ya, atau di sini ada ledek tayub, ada tayub, atau misalnya di Sunda itu ada namanya jaipong atau ronggeng di Jakarta. Ternyata di balik kesenian yang indah itu ternyata ada unsur-unsur pelecehan seksual, bahkan mengarah kepada adanya prostitusi terselubung. Nah, ini nanti kita coba lihat, misalnya seperti di gambar awal tadi kita lihat adanya duel carok, itu masuk dalam kategori organisasi sosial, di mana untuk masyarakat Madura ya secara detail nanti terkait dengan harga diri, kalau dia tersinggung maka menyelesaikan untuk mengembalikan harga dirinya dengan cara dia harus melakukan duel 1 lawan 1. Baik, ini jadi nanti dari kita lihat memang mata kuliah ini awalnya bernama aspek sosial dalam kejahatan ya di Indonesia, sehingga ini dibalik dari aspek-aspek ini ternyata ada unsur-unsur kejahatan atau penyimpangan yang kita bisa kaji. Baik, kita lanjut materi berikutnya. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi sebenarnya isi dari etnografi seperti tadi gambarannya itu adalah 7 unsur budaya yang ada, ya, bahasa dan seterusnya itu ke bawah, ditambah dengan 2 unsur yang di atasnya. Yang pertama adalah terkait dengan di dalam setiap etnografi itu adalah lokasi, di mana etnis atau komunitas itu berada, lingkungan alam, demografi dan seterusnya itu diberikan gambaran di awal. Kemudian juga dijelaskan di poin berikutnya tentang asal usul, ya, dan sejarah dari suku bangsa atau komunitas itu, baru kemudian detail mengenai 7 unsur budaya yang lainnya. Ya, ini secara umum. Tapi nanti dalam etnografi kejahatan itu mungkin tidak seluruhnya akan diungkap, mungkin hanya aspek 1-2 mungkin masuk, yang selebihnya adalah mungkin masuk 1 atau 2 unsur dari 7 unsur budaya yang milik besar ini. Jadi tidak selengkap seperti yang ada di etnografi versi antropologi. Nah, kemudian pengertian yang kedua itu adalah konsep mengenai kejahatan. Tadi etnografi sudah jelas apa yang akan digambarkan dalam etnografi, maka kita akan singgung sedikit tentang apa itu kejahatan. Jadi kejahatan itu sebenarnya adalah perilaku manusia juga. Nah, kalau kita lihat buat lingkaran seperti ini ya, ini tingkah laku manusia itu dalam bentuk biru. Nah, ini terbagi lagi nanti di dalamnya. Itu ada tingkah laku yang dianggap menyimpang. Jadi ini tingkah laku yang dianggap normal, bisa diterima oleh masyarakat. Tapi ini adalah perilaku yang dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Dari norma sosial, ataukah norma hukum, ataukah dari norma agama atau norma susila pada umumnya. Nah, apa itu kejahatan? Nah, kejahatan ini sebenarnya adalah bagian terkecil dari perilaku manusia yang dianggap melanggar norma, tapi norma yang sangat spesifik, yaitu norma hukum yang tertulis. Jadi ini makanya kemudian ada istilah kejahatan ini memang berbeda dengan perilaku menyimpang. Jadi seluruh perilaku menyimpang, setiap kejahatan pasti perilaku menyimpang, tapi tidak seluruh perilaku menyimpang adalah kejahatan khusus yang terkait dengan pelanggaran hukum, itulah yang disebut kejahatan. Tetapi saya garis bawahi dari awal, meskipun mata kuliah kita itu berjudul etnografi kejahatan, yang notabene ini adalah harus syaratnya adalah melanggar hukum, tetapi dalam prakteknya nanti, ya, dalam perkuliahan kita tidak hanya terkungkung pada aturan ini saja, tetapi kita maksud di dalam tanda petik itu juga dianggap, ya, semua perilaku yang dianggap melanggar hukum masuk, tapi juga yang dianggap menyimpang dari norma sosial, norma adat, norma susila, dan juga dari norma agama. Itu juga masuk dalam kajian etnografi kejahatan di Indonesia. Baik, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan, saya persilakan, karena materi berikutnya saya akan menunjukkan bahwa seperti dalam definisi awal tadi sudah disinggung bahwa kebudayaan adalah hasil belajar, bukan dibawa dari lahir. Nah, ini kita bisa nanti jabarkan seperti ini untuk pembuktiannya bahwa memang budaya itu sudah ada sebelum seseorang lahir,
dan dia tetap akan ada setelah orang itu meninggal. Dan yang menarik nanti adalah bahwa kebudayaan ini yang memiliki sifat seperti apa yang dikatakan oleh Emile Durkheim sebagai suatu fakta sosial yang memiliki sifat 3 ciri utama: eksternal, memaksa, dan berlaku umum. Nah, nanti kita akan coba jelaskan lebih detail. Sebelum ini silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba lanjutkan lagi. Jadi, ya, tadi sudah dijelaskan kebudayaan yang nanti adalah menjadi inti dari etnografi. Ini adalah hasil belajar bagaimana seseorang itu akan belajar dari lingkungannya tentang budaya yang dimana dia berada. Ya, nah, di sini kalau kita khusus mengenai sistem gagasan, itu bisa juga hampir mirip ya dalam konsep sosiologi itu sebagai fakta sosialnya Emile Durkheim. Disebutkan bahwa fakta sosial itu memiliki ciri eksternal, memaksa, dan berlaku umum. Ini mirip dengan kebudayaan. Kita ambil contoh yang pertama, eksternal. Apakah kebudayaan itu eksternal atau tidak? Eksternal di sini maksudnya adalah bahwa kebudayaan itu berada di luar diri individu. Jadi kalau kita mau menggambarkan secara simpel itu adalah eksternal itu berada di luar diri individu ya. Jadi di sini digambarkan ini adalah kebudayaan. Eksternal ini individu. Individu lahir. Kita ambil 3 fase gitu ya. Hidup, selama hidup dia. Dan terakhir adalah dia meninggal. Nah, ini untuk membuktikan bahwa kebudayaan itu eksternal adalah bahwa sebelum si individu itu lahir, kebudayaan ini sudah ada. Ya, gambar ini maksudnya. Nah, sepanjang hayatnya individu itu hidup dengan kebudayaan di mana dia berada. Dan terakhir, setelah dia meninggal, ternyata kebudayaan ini juga tetap eksis. Jadi sebenarnya keberadaan dari kebudayaan ini disebut eksternal karena memang betul-betul dia berada di luar diri individu. Ya, kita ambil contoh. Ya, yang paling sederhana misalnya norma berpakaian, ya, dimana yang laki-laki dengan seperti itu, yang wanita dengan pakaian pakai rok dan seterusnya. Nah, nilai dan norma seperti itu, budaya berpakaian seperti itu sudah ada sebelum si individu lahir. Nah, pada saat individu lahir maka dia didandanin seperti perannya ya, seperti sebagai pria atau wanita seperti yang sudah umumnya, dan sepanjang hayatnya individu itu akan mengikuti norma seperti itu. Dan setelah meninggal, ternyata yang menarik budaya berpakaian juga tetap ada. Yang berbeda hanyalah masalah mode dan seterusnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang betul bahwa kebudayaan sebagai fakta sosial itu adalah eksternal. Nah, baik, yang kedua, fakta sosial atau kebudayaan itu memiliki ciri sebagai bersifat memaksa. Kita kembali lagi dalam konteks di sini, ya. Begitu individu lahir, dia sebenarnya sudah mulai dipaksa, dibiasakan oleh orang tuanya untuk berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, yang perempuan dengan pakaian perempuan, yang laki dengan pakaian laki dan seterusnya. Sepanjang hidupnya dia juga dilakukan sama dan bahkan dia di sini dipaksa untuk berpakaian seperti yang diharuskan. Kalau ada orang yang mencoba keluar dari track ini dan dia melanggar norma ini, ya, walaupun berpakaian itu tidak tertulis secara umum, tetapi dia ada dan mengikat buat individu yang hidup dalam budaya ini. Kalau seandainya orang itu tidak taat pada norma yang berlaku, maka kita lihat pasti akan muncul sanksi oleh masyarakat. Ya, sanksi ini ada 2, ada yang negatif, ada yang positif. Sanksi positif adalah reward. Buat orang-orang yang mengikuti tunduk patuh pada aturan atau norma yang berlaku, maka dia akan dipuji. Ya, sedangkan orang yang melanggar tidak taat, dia memperoleh sanksi negatif atau punishment. Nah, ini macam-macam punishment itu, dari yang paling ringan yaitu diguncingkan, diomongin tetangga, teman dan seterusnya. Yang paling berat adalah mati atau diusir dari lingkungan dia berada. Nah, seperti ini. Nah, di sini bukti memaksanya adalah kalau ada individu mencoba di sini tidak mengikuti kebiasaan berpakaian dan seterusnya, itu yang paling kecil ya, dia pasti akan memperoleh sanksi dari yang terendah dicemooh, diperguncingkan, atau yang tertinggi dia diusir. Bahkan kalau dia betul-betul ekstrim yang tidak mau berpakaian, mungkin dia dimasukkan ke dalam
rumah sakit jiwa, dianggap sebagai orang gila. Padahal konteks ini adalah, inilah digambarkan bahwa dia mempunyai sifat yang memaksa, ada paksaan di sini. Nah, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga yaitu bahwa sistem gagasan atau budaya dalam minum fakta sosial juga berlaku umum. Maksudnya bahwa norma tadi yang kita bicarakan tadi, budaya ini tidak hanya berlaku pada si A atau si B saja, tetapi berlaku kepada keseluruhan orang yang tinggal dalam suatu komunitas atau suatu wilayah tertentu atau dalam suatu etnis tertentu. Jadi ini ciri menggambarkan bahwa sistem gagasan sebagai fakta sosial itu memiliki ciri-ciri eksternal, memaksa, dan berlaku umum. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang kebudayaan itu adalah sesuatu yang eksternal di luar diri individu, lalu bagaimana dia itu menjadi bagian di dalam diri individu, yang kemudian bukan hanya menjadi bagian, bahkan dia seakan-akan menjadi semacam guide gitu ya, bagaimana individu harus bersikap, bertindak, berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini di dalam konsepsi sosiologis dikenal ada dua istilah yang mencoba menggambarkan bagaimana proses kebudayaan yang eksternal. Jadi sebelum individu itu lahir, dia sudah ada dan itu menjadi masuk ya ke dalam diri individu. Nanti ini ada dua konsep utama, yaitu adalah konsep sosialisasi, yang kedua adalah konsep internalisasi. Konsep sosialisasi adalah sebenarnya adalah suatu proses bagaimana seseorang itu belajar tentang sistem gagasan atau nilai norma atau budaya setempat. Ya, dia pelajari supaya tahu, mengerti, dan seterusnya. Kemudian bukan hanya sekedar berhenti hanya sekedar tahu, tetapi ada proses berikutnya yang lebih penting, itu adalah internalisasi, yaitu proses bagaimana sesuatu yang sudah dipelajari tadi itu menjadi bagian terintegrasi dari si individu, ya, sehingga dengan menjadi bagian itulah dan dihayati secara baik oleh si individu, maka dia nanti akan sangat mempengaruhi cara pandang individu, bagaimana cara individu tadi melihat dunia, bagaimana dia merespon sekelilingnya, dan kemudian juga menuntun dia bagaimana bersikap, bertindak ya terhadap perilakunya sendiri maupun perilaku orang lain. Nah, disinilah sebenarnya proses ini terjadi. Sosialisasi internalisasi itu yang pertama adalah dalam lingkup keluarganya sendiri, dia belajar banyak, kemudian mengembang dengan berjalannya usia dan seterusnya, dia mulai berkenalan dengan teman-teman sepermainannya atau peer grupnya, kemudian dia mulai sekolah, dia berkembang lagi, dia belajar dari teman-teman sekolahnya, dari gurunya dan seterusnya, dan terakhir dia akan belajar lebih luas lagi dalam konteks masyarakatnya atau organisasi-organisasi di mana dia berada. Nah, disinilah sebenarnya nanti individu-individu akan belajar banyak tentang budaya-budaya dalam konteks yang sangat berbeda-beda, dalam organisasi, dalam masyarakatnya, atau dalam suatu komunitas atau kelompok kecilnya atau intimnya. Nah, nanti proses ini akan terjadi dan itu berjalan secara terus-menerus sampai dengan orang itu meninggal dunia. Nah, oke, ini yang akan banyak tentang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat sebagai fakta sosial dan merupakan hasil belajar dan tidak dibawa dari lahir, ya. Itu buktinya bahwa dia dipelajari karena ada penelitian di dalam kriminologi yang menggunakan yang membuktikan bahwa ada dua anak kembar siam ya, karena satu hidung telur, kemudian dipisahkan. Yang satu tetap dalam keluarganya sendiri, yang kebetulan adalah seorang pencuri, keluarga pencuri. Nah, satu lagi diadopsi dalam keluarga baik-baik. Hasilnya adalah setelah sekian tahun mereka berpisah, hasilnya adalah sangat berbeda. Yang dia dibesarkan sosialisasi dan internalisasi dalam keluarga yang pencuri, maka itu anak menjadi pencuri. Sedangkan yang diadopsi oleh keluarga yang baik-baik taat hukum, dia sangat taat pada hukum dan menganggap pencurian sebagai sesuatu yang salah. Nah, ini menggambarkan, membuktikan bahwa kebudayaan bukanlah dibawa dari lahir, tapi kebudayaan itu adalah sesuatu yang merupakan hasil belajar. Nah, proses belajarnya adalah sosialisasi dan internalisasi dari kelompok intimnya, keluarganya, teman peer grupnya, berkembang sekolah, organisasi, dan masyarakat secara luas. Baik, kita break sebentar sambil menunggu adakah pertanyaan dari Anda. Baik, kita lanjutkan.
ya, kebudayaan sebagai sarana atau strategi beradaptasi. Nah, ini yang saya katakan, inilah yang saya ambil dari pemahaman yang ada di dalam antropologi yang selama ini ada pelajari, yaitu bahwa kebudayaan itu dibutuhkan oleh setiap individu untuk bertahan hidup, ya, beradaptasi dengan lingkungan dia berada, sehingga dia tetap dianggap sebagai orang yang normal, baik, taat azas dan seterusnya, taat pada hukum, aturan dan seterusnya. Nah, di sini makanya disebut hukum itu adalah fungsional dan positif. Nah, sehingga di sini menganggap bahwa apapun yang ada dalam kebudayaan, entah itu dalam etnis atau dalam satu komunitas, selalu dia dianggap baik karena memiliki fungsi yang dianggap menguntungkan oleh para penganutnya atau anggota yang mendukung budaya itu sendiri. Nah, sehingga ya, disinilah muncul ada yang disebut dengan cultural relativism. Kenapa ada relativitas budaya? Karena ternyata apa yang dianggap baik, apa yang dianggap benar oleh dalam suatu kebudayaan, oleh suatu komunitas atau suatu masyarakat atau suatu etnis, ternyata belum tentu dianggap baik atau benar oleh masyarakat yang lain. Nah, seperti kita ambil contoh dalam konteks budaya Madura, Carok itu adalah budaya yang memang dijunjung tinggi oleh setiap anggota atau setiap warga dari Madura, ya, karena itu dianggap suatu budaya yang dijunjung tinggi, ya, khususnya terkait dengan berhubungan dengan masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya, ya, yaitu terkait dengan masalah harga diri. Di situ di dalam budaya Carok disebutkan bahwa bahwa harga diri adalah sesuatu yang sangat tinggi dijunjung tinggi oleh orang Madura, dan kalau itu sampai diganggu atau dinodai, dihinakan oleh orang lain, maka menurut budaya Madura wajib bagi orang yang sudah dihina harga dirinya itu untuk mengembalikan harga dirinya dengan satu cara, yaitu melalui carok atau menantang duel satu lawan satu dengan menggunakan senjata tajam. Dalam ini adalah celurit, ya, seperti di gambar awal tadi, sampai mati. Nah, buat orang Madura, ya, sebagai contoh saja, buat orang Madura bahwa carok itu harus dilakukan oleh orang yang sudah dihina. Kalau ada seseorang warga Madura sudah dihina, dia tidak mau menjalankan tuntutan budaya itu berupa carok, maka dia akan memulai sanksi sosial yang sangat berat. Ya, misalnya, yaitu dia dianggap sebagai perempuan, atau bahkan ada yang menganggap dia seperti bangkai berjalan. Dalam kehidupan sosial dia akan diasingkan dan dianggap tidak punya harga diri lagi. Bahkan yang lebih berat buat mereka adalah, ya, selain dalam pergaulan sehari-hari dia diasingkan, yang lebih berat lagi adalah pamali atau pantang buat orang Madura untuk menikahi anak atau keluarga dari orang yang keluarganya tidak berani melakukan carok. Nah, di sini mungkin Anda akan melihat bahwa kenapa carok yang mungkin dalam pandangan Anda yang bukan dari etnis Madura sesuatu tindakan yang sangat sadis, menantang duel sampai mati dengan menggunakan senjata tajam. Tapi bukan budaya orang-orang Madura, budaya carok adalah sesuatu yang benar dan dianggap baik dan harus dilakukan. Nah, disinilah sebenarnya konteks buat orang Madura itu dianggap baik, dan buat yang lain menganggap itu adalah, dari kacamata hukum dianggap itu tetap kejahatan karena membunuh orang lain atau menganiaya orang lain. Tapi atau dalam konteks agama ini sudah masuk dalam pembunuhan. Ya, dari konteks norma sosial yang berlaku secara umum di Indonesia ini juga dianggap tidak benar. Nah, ini yang kita bisa gunakan. Inilah sebenarnya kenapa kebudayaan itu relatif. Kenapa di suatu tempat dianggap benar tapi di tempat lain belum tentu. Sekarang, ya, suatu kebudayaan bisa dianggap benar sekarang, lain waktu di masyarakat yang sama belum tentu dianggap juga baik dan benar. Itu konsep tentang relativisme kebudayaan. Nah, ini sebenarnya saya berikan konsep ini supaya Anda nanti dalam mempelajari etnografi, meskipun kita nanti akan mengarah kepada apa yang disebut dengan etnosentrisme, yaitu kita melihat budaya suatu suku bangsa tapi dari kacamata kita, atau dari kacamata yang bukan dari dalam masyarakat itu sendiri, ya. Sehingga dengan memahami adanya cultural relativism, Anda memahaminya secara baik dan Anda tetap menghormati budaya yang berbeda dari kita, walaupun dari kacamata subjektif kita itu adalah suatu pelanggaran. Jadi dengan memahami konsepsi
cultural relativism inilah Anda akan menjadi lebih arif, memahami kebudayaan lain, orang lain dan etnis lain atau komunitas lain secara baik, ya. Oke. Nah, inilah yang nanti Anda akan ketahui, ya, yang menjadi pijakan dalam kajian etnografi kejahatan adalah konsep utamanya adalah di sini, ya, yaitu Anda harus memahami apa itu budaya dominan dan subkultur atau subbudaya. Nah, ini kita umpamakan, ya, dalam konsepsi nanti Anda sudah dapat dari teori kriminologi mengenai conflict of conduct norm dari Selin, ya. Nah, ini kita coba terapkan teori itu sebenarnya untuk memahami dalam pengertian etnografi kejahatan. Baik, kita mulai dari sekarang. Ini budaya dominan. Nah, budaya dominan itu sebenarnya dalam konteks dalam masyarakat kita itu adalah norma-norma, ya, budaya yang berlaku secara umum atau norma yang berlaku secara umum. Dalam masyarakat kita berlaku secara nasional di sini adalah termasuk di dalamnya adalah KUHP, norma agama, norma susila pada umumnya dan seterusnya. Nah, yang menarik kalau kita mau ngomong dalam konteks Indonesia, ini Indonesia sangat luas, ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ratusan suku bangsa dan masing-masing memiliki budayanya sendiri. Ya, kita memakan lingkaran tadi, ini budaya dominan, yaitu norma-norma yang berlaku secara nasional. Nah, yang berlaku nasional itu apa saja? Yang jelas ini ada norma hukum, ya, ada norma agama, terus ada norma susila yang mayoritas dianut oleh masyarakat kita. Nah, ini berlaku nasional, ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita terdiri dari berbagai etnis di dalamnya, ya, yang dimana norma ini dipaksakan berlaku terhadap etnis. Misalnya kita ambil dari Aceh, ini ada etnis, ada tinggal di Aceh. Kita misalnya ngomong tentang ini ada Sunda, ini ada Jawa. Dari yang ujung kita ada di Irian, ada Kalimantan, ada Sulawesi, dengan berbagai etnisnya di dalamnya itu masih banyak etnis yang lain. Yang notabene masing-masing wilayah atau etnis ini juga memiliki norma, ya, norma adat, punya juga norma susila sendiri. Bahkan ada beberapa yang punya norma hukum, yaitu hukum adat. Nah, di sini bahkan ada beberapa norma kepercayaan, ya, agama. Nah, yang membuat kita tidak selalu norma nasional, norma adat atau norma yang berlaku dalam suatu etnis itu selaras dengan norma hukum atau norma agama atau norma susila pada umumnya, sehingga seringkali terjadi bentrokan antar norma ini. Ya, inilah yang kemudian dalam konsepsi kriminologi itu disebut sebagai conflict of conduct norm. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa individu dari suatu etnis itu mengalami suatu dilema, di mana dilema yaitu bahwa dia harus taat pada norma hukum yang berlaku secara nasional atau norma agama atau norma susila pada umumnya, tetapi satu sisi dia di sisi lain juga harus taat pada norma adat yang dia harus taati, ya. Nah, pada suatu saat dia harus bersikap, ya, harus mengikuti mana dalam memutuskan berperilaku atau bersikap. Kenapa? Karena ternyata berbeda. Si hukum ini mengatakan harus melakukan A, tapi norma adatnya melakukan B yang berbenturan. Nah, di sini dia harus mengambil sikap mana yang harus dilakukan. Seperti kita ambil contoh dalam konteks orang Madura. Pada saat dia dihina, maka subkultur atau budaya setempat mengatakan dia harus melakukan carok, yaitu menantang duel 1 lawan 1 sampai ada yang meninggal atau mati. Sedangkan norma budaya dominan seperti norma hukum atau agama atau norma susila yang berlaku secara umum mengatakan bahwa duel 1 lawan 1 itu juga dilarang, apalagi mengakibatkan matinya orang lain. Dari konteks hukum diancam dengan pembunuhan. Dari konteks hukum agama, dalam konteks Islam misalnya, karena mayoritas orang Madura juga Islam, dia juga tahu dalam konteks Islam membunuh, ya, saling membunuh itu dua-duanya masuk neraka dan dilarang agama. Nah, yang menarik, kalau terjadi konflik antara budaya dominan dengan subkultur, ada kecenderungan, kata Selin, bahwa orang atau seseorang itu akan memutuskan untuk taat pada budaya setempat atau subkulturnya, dan dia biasanya mengabaikan atau melanggar norma dominannya. Disinilah
pengertian ya konflik of conduct norm dari Selin. Nanti saya minta Anda untuk baca kembali teorinya Selin dengan ada 3 apa sih yang menyebabkan konflik of conduct norm. Itu ada 3 ya, ini nanti ada coba pelajari dan itu tugas buat Anda untuk minggu depan. Dan ini adalah objek kajian teknologi yang akan kita kaji nanti adalah budaya-budaya lokal ya, entah itu komunitas atau etnis yang ternyata berbenturan dengan norma dominan, yaitu budaya dominan dari kacamata hukum, dari kacamata agama atau norma susila. Nah, dalam konteks misalnya seperti saya singgung tadi, dalam konteks Aceh misalnya ada ya budaya di sana yang sudah mengarah kepada tindak yang melanggar hukum. Gimana Sunda itu juga ada. Ya, kemudian Jawa ya itu juga ada, Kalimantan juga ada, dan masing-masing. Nah, sebenarnya dalam konteks ini ada budaya-budaya dari etnis atau komunitas inilah yang kemudian itu dianggap melanggar atau bertentangan dengan hukum atau norma agama atau norma susila. Itu yang akan kita pelajari setelah panjang semester dalam perkuliahan ini. Baik, kira-kira itu. Nah, tugas buat Anda adalah membaca kembali ya teori konflik of conduct norm dari Selin. Itu tugas buat Anda, dan saya harapkan minggu depan Anda lebih siap karena kita akan diskusikan lebih lanjut tentang teorinya Selin mengenai konflik of conduct norm. Apa saja ya kondisi yang menyebabkan terjadinya konflik norma tingkah laku. Baik, terima kasih. Saya kira cukup sekian, dan minggu depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Terima kasih.